Ikhwafillah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar cinta Nabi juga ditunjukkan kepada Fatimah ketika di Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah. Sebuah berita sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini begitu masyhur dan sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimat, terutama bahkan kaum muslimin juga salah sebagian memahami. Kalau kaum muslimat wajar karena nggak mau dita'addud, tapi kadang-kadang kaum muslimin juga salah memahami hadis ini, mengira bahwasanya hadis ini larangan untuk seseorang melakukan poligami. Nggak boleh poligami. Lihat, Ali saja dilarang untuk poligami terhadap putri Nabi SAW. Ini salah kaprah, bukan begitu permasalahannya. Di dalam satu hadis diriwayatkan dari sahabat Al-Miswar Ibni Makhramah radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mendengar Rasulullah SAW ketika 20 hari beliau berada di Makkah setelah Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Nabi naik ke atas mimbar dan beliau berbicara lantang di hadapan seluruh manusia. Beliau mengatakan, "Inna bani Hisham ibn al-Mughirah," yakni qabilat ay usrat Abi Jahal, "ista'zanuni an yankihu ibnatahum Ali ibn Abi Talib." Sesungguhnya keluarga Hisham bin Mughirah, yaitu keluarga besar Abu Jahal, mereka meminta izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Talib. Rasulullah dengan merah padam berkata seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi la adzana lahum, thumma la adzana lahum, thumma la adzana lahum." Demi Allah aku tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Demi Allah aku tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Demi Allah aku tidak akan mengizinkan hal itu terjadi. Illa an yuhibba ibnu Abi Talib an yutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahum. Kecuali Ali memilih dua hal. Dia talak putriku Fatimah, kemudian dia memilih putrinya Abi Jahal. Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya yang dikatakan oleh para ulama, ini sebenarnya kenapa Nabi melarang Ali bin Abi Talib. Ini penyebabnya. Penyebab pertamanya. Ada dua penyebab. Ini penyebab pertama. Penyebabnya adalah fa inna ma ibnati bid'atun minni yaribuni ma arabaha wa yu'dhini ma adzaha. Sesungguhnya Fatimah itu bagian darah dagingku, bagian dari diriku. Membuatku ragu apa yang membuat dia ragu, dan menyakitiku apa yang membuat dia tersakiti. Para ulama ahli sunnah mengatakan sesungguhnya Nabi melarang Ali bin Abi Talib di dalam hadis ini untuk menikah dengan putrinya Abi Jahal, karena itu akan menyakiti Fatimah, menyakiti Nabi. Wa idza'un nabi haramun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan kita menyakiti Nabi sebagai umatnya haram hukumnya, baik di saat Nabi masih hidup ataupun setelah beliau meninggal. Dari bab ini sebenarnya bukan masalah poligami yang tidak boleh, tapi ini khusus untuk putri Nabi. Ini kata para ulama salaf dan ahli sunnah yang pertama. Bukti yang lain bahwasanya Nabi tidak melarang orang poligami adalah di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Wa inni lastu uharrimu halalan." Dan aku bukanlah orang yang akan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang dimasukkan oleh Nabi, bukanlah aku mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang dihalalkan apa? Ta'addud, poligami. Bukanlah aku orang yang mengharamkan poligami. Bukan. Kata beliau, "Walakin wallah la tajtami' bintu Rasulillah wa bintu aduillah makanan wahidan abadan." Tapi aku tidak rela demi Allah berkumpul di satu pernikahan antara putri Rasulullah dan putri musuh Allah Abu Jahal di satu pernikahan selama-lamanya. Aku tidak ridha. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya yang pertama, larangan kalaupun benar Rasulullah melarang Ali poligami, ini khusus untuk putri Nabi, tapi pendapat ini lemah. Yang benar karena Nabi tidak menerima putrinya disatukan dengan musuh Allah Abu Jahal. Siapa nama putri Abi Jahal yang dibawa oleh keluarganya kepada Ali bin Abi Talib? Kami ingin menikahkan engkau dengan siapa? Biar antum kalau ingat hadis ini nyebut juga siapa nama
putri Abi Jahal yang akan dinikahkan oleh keluarganya untuk Ali bin Abi Thalib. Mereka datang berkata, wahai Ali, kami akan menikahkan engkau dengan putri kami ini, yaitu Juwairiyah bintu Amr bin Hisham ibn al-Mughirah al-Makhzumiyah. Jadi kemudian Juwairiyah bintu Amr bintu Hisham atau putri dari Abi Jahal ini, dia putri terkecil kalau nggak salah dari Abu Jahal, adik dari Ikrimah tapi beda ibu. Adik dari Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu tapi beda ibu. Nah inilah yang disodorkan kepada Ali bin Abi Thalib, tolong kau minta izin kepada Nabi, kalau Nabi mengizinkan kami ingin menikahkan dia denganmu. Maksudnya agar terkumpul dua keluarga besar, Hashim dan Bani Makhzum, yang selama ini bertikai di zaman jahiliyah. Ini musuh terbesar Rasulullah, Bani Makhzum. Khalid dari Bani Makhzum, Ikrimah Abu Jahal Bani Makhzum, Al-Walid ibn Mughirah Bani Makhzum. Pemimpin Makkah itu banyak dipegang Bani Makhzum di zaman jahiliyah. Maka seolah-olah mereka ingin menyatukan dua kabilah besar, Banu Hashim dan juga Banu Makhzum ini. Mereka majukan Juwairiyah binti Amr bin Hisham atau Abu Jahal, dan begitu Nabi mendengar, Nabi kemudian marah, dan pada akhirnya apa kata riwayat? Fataraka Ali bin Abi Thalib khidbataha. Ali pun kemudian tidak jadi melamar dan tidak jadi menikah. Tapi bukan berarti Ali kemudian tidak menikah dengan wanita lain. Antum terkejut kalau anda sebutkan berapa istri Ali bin Abi Thalib? Istrinya 8. Istrinya 8, anaknya lebih dari 16 Ali bin Abi Thalib, atau lebih 8, dan semua istrinya 7 setelahnya dinikahi oleh Ali sepeninggalnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Mendengar hal ini, Ali bin Abi Thalib tidak pernah kemudian beringin untuk menikah dengan perempuan lain, tapi begitu Fatimah meninggal, maka Ali pun menikah dengan beberapa wanita. Ada yang dicerai, kemudian ada yang meninggal, beliau menikah. Intinya seluruh istrinya itu jumlahnya 8 dengan Fatimah bintu Rasulullah SAW. Tapi artinya tidak pernah lebih dari 4 ya, kita pahami maksudnya. Seluruh jumlahnya 8, ada yang meninggal dan ada yang diceraikan. Intinya di saat akad yang sah tidak mungkin lebih dari 4.